Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang kami percaya datang oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-330. Kali ini akan mengangkat satu judul yang menarik. Penundaan adalah jawaban doa. Nah, firman Tuhan terambil dari Matius pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang menuntun dan memberikan hikmat pengertian dalam hati kami. Segala kesombongan, segala keangkuhan kami taklukkan di bawah kaki-Mu. Dengan segenap kesungguhan hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya judulnya ini menarik saudaraku. Penundaan adalah jawaban doa. Saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, saya percaya hubungan antara kita dan Tuhan di dalam satu persekutuan yang manis. Tentu saudara akan belajar untuk memahami Tuhan. Walaupun Tuhan itu memang tidak terselami, tetapi paling tidak kita belajar untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih-Nya, kita mengenal bagaimana rencananya. Kita belajar mengenal bagaimana sentuhannya lah dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Seorang anak itu walaupun dia masih bayi, dia bisa mengenal sentuhan dan juga dia bisa mengenal perlakuan mamanya seperti apa. Ya. Dia bisa mengenal itu dengan baik. Dan ketika itu berbeda, dia biasanya akan rewel dan menangis. Misalnya ada tante atau ada orang lain yang memegang dia, caranya berbeda. Dan akan terasa berbeda bagi anak itu. Kalau kita menganggap atau memandang diri kita adalah anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup, tentu kita akan mengenal cara Tuhan memperlakukan kita, nge-treat kita, memelihara kita, menjaga kita, menolong kita, akan berbeda sekali. Saudaraku ya, dengan cara dunia ini. Penundaan adalah jawaban doa, itu adalah intisari dari perjalanan kehidupan yang harusnya kita sadari. Ya, orang banyak kali menggambarkan jawaban Tuhan tuh bisa ya, bisa no, bisa nanti. Konteks pembacaan kita, kalau kita melihat dari perikopnya keseluruhan itu bicara soal hal pengabulan doa. Ya. Jadi di sini kita melihat Tuhan itu digambarkan oleh Yesus sebagai Bapa yang jauh lebih baik daripada semua bapa di dunia ini. Jadi kalau saudara meminta yang baik, maka Tuhan akan memberi yang baik. Kadang-kadang kita akan selalu berkata membeli yang terbaik. Tapi yang terbaik bagi Tuhan itu belum tentu baik bagi kita. Belum tentu menyenangkan bagi kita.
Bahkan ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, sebenarnya dia sedang baik, saudaraku, kepada kita. Hanya saja gak seperti itu cara berpikir kita. Kalau Tuhan tidak mengabulkan doaku, berarti dia tidak mengasihiku. Kalau Tuhan tidak menjawab doaku, berarti aku tidak punya alasan untuk mengikuti Tuhan. Seperti itu pikiran kita. Sebenarnya kalau kita merenungkan dengan baik-baik kehidupan ini, ada alasan di balik setiap penundaan doa kita. Ada alasan dari setiap kenapa Tuhan tidak langsung menjawab atau bersegera menjawab apa yang jadi keinginan kita. Kecuali dalam hal-hal yang urgent ya. Saya percaya pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tetapi kalau hal-hal yang bisa dibilang sekunder atau tersier, sesuatu yang berkenaan dengan hobi dan kesenangan hati kita, ya gimana saudaraku, saya dalam kehidupan ini ya, saya adalah seorang anak yang suka hal-hal elektronik, khususnya PC atau komputer. PC yang saya pakai ini bisa dibilang PC gaming kelas entry level gitu ya. PC gaming yang GG kata anak-anak muda zaman sekarang, yang ya lumayan bagus lah untuk memainkan PC game-game AAA masih bisa lah, tetapi yang era-era zaman dulu gitu ya, yang era-era 5-10 tahun yang lalu masih oke lah. Nah ada keinginan, ada cita-cita saya pengen ngerakit PC dengan komponen yang lebih baru, yang lebih gahar, yang lebih mantap, yang bisa memainkan game-game AAA zaman sekarang seperti itu. Walaupun saya menyadari juga sih ya, walaupun PC yang saya rakit misalnya jadi PC gaming, sekalipun saya nggak punya waktu untuk bermain game sebenarnya. Ya paling tidak saya bisa buat kerjaan-kerjaan saya untuk membuat konten, untuk mengedit video dan segala macam ya. Ya terus terang ya aja ya, kita pasti punya impian ya, khususnya saya yang lumayan mengikuti perkembangan teknologi khususnya komputer, sangat pengen sekali punya peripheral PC yang bagus, yang terbaru kalau bisa. Dan itu harganya nggak murah. Berhubung dolar masih perkasa saudara ya, harga apa-apa jadi mahal, terutama komponen komputer. Tapi jujur aja, ada keinginan saya, karena pekerjaan saya pun mengharuskan saya menggunakan komputer. Jadi tidak ada salahnya. Ini bisa dibilang sebagai modal usaha lah, yang gak ada ruginya buat ngerakit PC. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati, cukupkan keperluanku. Dari tahun kapan, rasanya dari 2-3 tahun lalu saya punya cita-cita itu, sampai sekarang gak kejawab doa saya. Gak langsung, gimana ya, Tuhan tuh memberi, memberkati, tetapi berkat yang ia berikan itu cukup untuk pemeliharaan hidup kami sekeluarga, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kesenangan, untuk segala macam, tetapi belum untuk hal-hal yang tersier seperti hobi saya, masih belum. Dananya belum cukup. Tapi yang saya merasa hari-hari ini ialah kedewasaan yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, karena kita sudah berkeluarga, jadi seorang ayah, tentu saya akan memprioritaskan hal-hal yang penting ketimbang PC tentunya, saudara ya. Beda ketika saya masih muda. Kalau dapat uang, apa-apa dibeli langsung tanpa berpikir panjang, saudara ya. Membeli hobi, membeli kesenangan tanpa berpikir panjang. Tapi ketika sudah berkeluarga, menjadi seorang ayah yang punya tanggung jawab, tentu saya tidak akan ya semudah itu mengeluarkan uang, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya tersier, sesuatu yang masih belum terlalu penting, bukan urgent. Prioritas saya ialah keluarga. Tentu saya akan memprioritaskan untuk kesehatan, untuk kesenangan mereka, untuk kebahagiaan masa kecil anak-anak saya. Seperti itu. Dan saya juga adalah seorang ayah, jadi saya bapak yang baik. Walaupun saya tidak sebaik bapak di sorga, saya tahu memberikan dan menyediakan dan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak saya. Kalau saya aja baik, apalagi bapak saudara di sorga. Dia merencanakan, mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita. Lalu muncul pertanyaan, gimana kalau aku berdoa bagi jodohku? Kok jodohku gak datang-datang? Kok aku masih awet jomblo sampai sekarang? Padahal aku sudah berdoa loh, minta jodoh dari Tuhan. Nah sebenarnya
Eh, saya percaya saudaraku ya, kalau saudara sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menikah, saudara tidak hanya sekedar berdoa, tetapi saudara juga akan membenahi hidupmu. Belajar, siap menerima kritik, masukan, saran. Ada orang-orang yang, ya katakanlah maaf kalau anak laki-laki gitu ya, yang kok nggak dapat jodoh ya. Ya karena hidup masih senang-senang, nggak fokus, nggak bekerja dengan baik, tidak ada kejelasan secara ekonomi gitu ya. Penampilan juga tidak dirawat dengan baik. Berharap aku pengen cewek menerima diriku apa adanya, nggak bisa boy, nggak bisa saudaraku. Saudara harus, kalau pengen mendapatkan pasangan hidup, saudara pun harus mempersiapkan dirimu dengan baik. Ya tidak ada salahnya para wanita memang harus merawat diri, karena cinta itu jelas datang dari mata baru turun ke hati. Saudara ya. Saudara yang ya berat jodoh, saudara perhatikan, jangan-jangan aku berat jodoh karena berat badanku juga memang berat, saudaraku. Saya tidak sedang membuat saudara insecure dengan berat badan, saudaraku. Tapi itu bisa jadi salah satu faktor juga. Ya, tidak ada salahnya menjadi mengurangi berat badan dengan cara olahraga, karena itu juga untuk kesehatan kan. Jangan kira saya ngomong seperti ini body shaming. Saya juga gendut, saya juga gemuk, saudaraku. Dan saya mulai mikir, karena kolesterol saya tinggi, saya harus olahraga. Senang gak ngelihat saudara badanmu bagus di depan cermin? Karena itu memang butuh effort juga sih ya. Dalam sepekan saya bisa 4-5 kali jalan sehat. Menempuh jarak kurang lebih 5 km. Jalan cepat bahkan. Gak cuma jalan santuy ya, jalan cepat. Demi bisa mendapatkan ya kolesterol turun dan kemudian juga lemak di perut saya hilang, yaitu butuh kerja keras, butuh perjuangan seperti itu. Ya banyak orang minta jodoh tapi nggak dapat karena dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Ya Tuhan sudah sediakan, tetapi saudara yang masih belum siap, karena juga ada dari sisi kita, tindakan dari sisi kita yang harus kita lakukan juga. Saya termasuk orang yang terlambat menikah, saudaraku. Saya baru menikah di usia 33 tahun. Ya bagi cowok sih gak masalah ya. Tapi saya tetap ngerasa itu terlambat. Cuma setelah saya renungkan lagi, ya memang sih ya kan, saya butuh waktu untuk 33 tahun. Karena ada pendewasaan yang masih belum selesai. Saya pikir kalau saya menikah di usia umur 20-an tahun, mungkin rumah tangganya tidak akan sebahagia seperti sekarang, karena ego saya masih sangat tinggi dan butuh umur saya 33 tahun baru saya bisa mengekang ego, kesombongan, mungkin ya gimana ya, saya perfeksionisnya saya ini ya. Saya percaya semuanya itu tepat pada waktunya. Ya kalau engkau harus menikah di umur 40 tahun, maka itu waktu yang tepat. Kalau engkau menikah di umur 50 tahun, selama saudara masih punya keinginan untuk menikah, ya nggak apa-apa. Kalau saudara nggak pengen menikah, ya saya tidak ngejudge saudara. Ya banyak orang insecure karena ditanya, kok belum nikah, kok belum menikah? Sudah nikah kok belum punya anak? Nah ini juga masalah pelik juga ya, berdoa buat keturunan kok belum dapat, padahal secara ekonomi segala apa-apa sudah siap. Nah itulah misteri Tuhan, saudaraku. Bagian kita adalah menarik kesimpulan. Saya juga menanti anak pertama itu, kita butuh waktu 4 tahun baru bisa mendapatkan anak pertama di tahun yang kelima pernikahan kami. Ya 4 tahun itu memang masih pendek sih ya. Tapi pada titik 4 tahun itu saya sampai pada doa saya kepada Tuhan tuh gini, Tuhan, sekalipun aku dan istriku harus cuma berdua sampai kami tua, sampai kami mati, gak apa-apa Tuhan. Kami percaya Engkau baik. Kami berserah kepada rencanamu. Kami bersyukur. Itu aja. Setelah itu tiba-tiba istri saya hamil. Dan akhirnya kami mendapatkan anak yang pertama di pernikahan kelima tahun kami. Dan puji Tuhan sekarang
istri saya kembali mengandung anak yang kedua, saudaraku ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah seperti itu juga, ya mau Tuhan kasih atau tidak, kembali lagi seperti pembacaan kita, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik, saudaraku. Ketika engkau meminta, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Tapi kalau Ia tidak memberikan, maka itu pun yang terbaik bagi kita. Tidak usah kecewa. Lebih merendahkan diri saja di hadapan Tuhan. Lebih bicara soal kualitas diri saja kita kembangkan. Mungkin kalau aku masih belum punya anak, aku pengen berbuah-buah dulu dalam kasih, dalam kebaikan. Aku menjadi orang yang penuh belas kasihan. Membenahi diri sendiri dululah. Memperbaiki dia. Kalau saudara belum menikah, ya seperti itu juga. Benahi dirimu. Jadikan dirimu seorang pria atau seorang wanita yang pantas dan layak untuk menikah. Jangan ngotot sama pendirianmu masing-masing. Yang merasa ingin dicintai apa adanya, yang kaku, akhirnya tidak mengembangkan diri dan lain sebagainya. Sulit, saudaraku ya. Nah, penundaan adalah jawaban doa, itu adalah pengalaman pribadi saya. Saya mulai merenung tadinya, saudaraku ya. Tuhan, berkenaan dengan usaha, berkenaan dengan pekerjaan kami, kok tidak ada peningkatan yang signifikan gitu ya. Walaupun saya harus mengakui ya, kalau kita membandingkan diri kita dengan bangsa Israel di padang gurun, itu juga sama. Mereka dibekali keluar dari tanah Mesir dengan harta, dengan emas, perak, permata. Tapi kok mereka jalan-jalan keliling padang gurun, gak keliling mall ya. Kalau keliling mall bisa dibelanjakan emas, perak, permata yang mereka ambil dari tanah Mesir. Tapi ini keliling padang gurun, gak bisa dibelanjain. Tapi pemeliharaan Tuhan nyata gak di padang gurun? Nyata. Tuhan kasih makan, Tuhan tudungi mereka siang dan malam. Tuhan membuat mereka minum sepuasnya, makan mana, roti yang turun dari sorga. Dan dalam penyertaan ini juga mereka tetap berkeluh kesah dalam mengiring Tuhan. Nah, saya juga kadang tergoda dalam hidup ini. Tuhan, kok usahaku gak langsung melesat terbang pesat seperti harga sahamnya Prayogo Pangestu yang menukik tajam, sudah bukan menukik tajam, melesat tajam, terbang ke atas, bukan menukik. Kalau menukik ke bawah ya. Saya bingung. Ya saudaraku ya, kok Tuhan, kadang-kadang aku tergoda berdoa, aku pengen jadi orang kaya. Seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kadang-kadang ketika kita tuh tenang hati kita, ketika kita gak ngotot sama kemauan kita akan mulai mendengarkan hikmat Tuhan yang berbicara. Tuhan bisa ingatkan saya kepada orang lain, atau kisah-kisah dalam hidup saya, atau saya kebetulan melihat berita-berita di televisi. Nah, di situ kadang muncul hikmat Tuhan, saudaraku ya. Kalau seandainya Tuhan bikin saya kaya, apa yang kemudian terjadi? Apakah saya bisa menghandle kekayaan itu? Atau saya seperti kisah, ada orang di sebuah perusahaan yang ketika dia baru menikah, sederhana sekali, naik motor terus sama istrinya. Tapi kemudian ketika ia mulai mendapatkan jabatan strategis, kemudian orang ini punya istilahnya koneksi yang bagus, akhirnya dia menjadi kaya raya. Tapi kemudian orang-orang tahu di kantor itu, dan itu suatu rahasia umum ya. Ternyata orang ini dia punya banyak simpanan, bukan dalam bentuk uang, simpanannya dalam bentuk wanita ya, yakni sugar baby, atau ya kalau dalam anak-anak 90-an itu menyebutnya simpanan, wanita simpanan seperti itu. Selingkuhan dan sebagainya. Itu karena dia tidak bisa menghandle kekayaan yang diberikan kepada dia. Nah, kalau Tuhan menunda memberikan sesuatu kepada kita, itu semua demi kebaikan kita. Saya mau pastikan saudaraku, sama seperti seorang bapak ketika melihat anaknya lapar, dia tidak memberikan ular ketika anaknya minta ikan.
saudaraku ya. Dia tentu akan memastikan anaknya mendapatkan yang terbaik. Itu bapak yang baik. Itu logis, itu benar. Perumpamaan Yesus itu jelas sekali. Jadi kalau saya meminta diberkati dengan lebih lagi, lebih melimpah, bahkan luar biasa menjadi kaya, apakah saya dalam posisi yang baik untuk menerima kekayaan itu? Ya gak usah mikir saya akan punya sugar baby atau apa. Dengan uang yang banyak, saya tentunya akan menghabiskan waktu untuk selalu jajan atau makan makanan enak di luar sana. Dan ketika saya selalu makan makanan enak di luar sana, saya akan mengalami yang namanya penyakit. Katakanlah kadar kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi. Kemudian saya mulai mengalami yang namanya penyempitan pembuluh darah oleh karena lemak. Akhirnya saya mengalami stroke. Nah, saya mulai renungkan lagi. Oh, ternyata penundaan-penundaan Tuhan itu memang ada tujuannya. Itu hikmat dalam pikiran saya, saudaraku ya. Bahwa Tuhan mengizinkan saya atau saudara dalam keadaan yang kok tidak pun berkekurangan, enggak. Kita bisa membeli apa yang kita inginkan, kita bisa makan dengan bebas di luar sana. Cuma kita jadi lebih mengelola berkat itu dengan lebih tepat sasaran pada prioritas. Saudaraku ya, sini saya merenungkan ya, kalau saya kaya raya, tentu saya akan makan enak terus, saya pikir dalam hati saya. Justru ketika saya hidupnya yang cukup seperti sekarang ini, saya bisa naker untuk nggak selalu jajan di luar, tapi kita bisa beli makanan-makanan yang sehat, bisa beli sayur, istri saya bisa masakan yang sehat di rumah. Tentu itu akan jadi lebih baik bagi saya. Sekali lagi, penundaan itu bisa jadi jawaban doa. Kenapa disebut penundaan? Anakmu masih SD. Ketika ngelihat atau main ke rumah temannya, dia ngelihat temannya dikasih motor. Nah, kalau saudara bapak yang baik, apakah saudara akan kasih anak saudara motor padahal dia masih SD? Ya tentu saudara akan menunda, bukan? Ya, bisa saja sih ketika anakmu badannya besar, engkau mengajari dia naik sepeda motor, ya sah-sah saja biar bisa seperti itu. Tapi saudara belum tentu mengizinkan dia untuk pergi keluar ke jalan-jalan besar, apalagi dia masih belum punya surat izin mengemudi. Ya seperti itu, bapak yang baik tentu tidak akan membiarkan yang seperti itu. Tiba-tiba anakmu kecelakaan, iya kalau kecelakaan membahayakan diri sendiri. Saya pernah lihat di TV, berita infotainment, anak artis belum cukup umur dibekelin bapaknya mobil, dan anak muda ini tidak bisa menahan gejolak darah mudanya yang mendidih, yang suka flexing, pamer-pamer, dan pengen nunjukin bahwa dia adalah orang yang bisa mencapai tingkat kecepatan tertinggi, egonya masih tinggi. Akhirnya terbukti anak artis ini menabrak orang sekian banyak dan meninggal. Dia masih hidup, tetapi dia membunuh orang lain. Ya, penundaan Tuhan itu baik, saudaraku ya. Setiap penundaan doa, ketika saudara berdoa dan Tuhan menunda jawaban itu, tidak memberikan jawaban tepat seperti yang saudara harapkan waktunya, enggak. Tuhan itu baik. Ya, renungkan sekali lagi. Renungkan sekali lagi, saudaraku. Kita ini masih hidup tinggal dalam daging. Ya, berkat Tuhan bahkan bisa menjadi jerat dalam hidup kita ketika kita tidak siap menerimanya. Ya, banyak contohnya dalam kehidupan ini. Ketidaksiapan kita menerima berkat Tuhan membuat kita berubah setia, membuat kita melakukan yang jahat. Ingat, kita ini masih melekat pada dosa. Tubuh kita ini membawa kodrat daging, hawa nafsu yang tidak akan pernah bisa lepas sampai kita mati. Ini kemah ini banyak godaannya, banyak ujiannya, banyak keinginan-keinginannya yang pengen dipenuhi sama kita. Ya belajarlah
mendahulukan kehendak Bapa dulu dalam hidup kita. Ya saudaraku, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sampai detik ini berdoa berseru kepada Tuhan siang dan malam, saya tidak katakan hentikan itu, tidak. Tapi saya katakan percayalah kepada Tuhan, bahwa seru doamu pasti Tuhan akan jawab pada waktunya, dan belum tentu pada waktu kita dan keinginan kita. Percaya aja. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Percaya Tuhan itu adalah Bapa yang lebih baik dari semua Bapa di dunia ini. Itulah iman. Mempercayai kedaulatan Tuhan, mempercayai kebaikan Tuhan. Saya bahkan merasakan itu melewati masa-masa pandemi, di mana semua lini kehidupan itu mengalami kemerosotan luar biasa. Tapi di situ juga saya melihat bahwa pertolongan Tuhan memang tidak pernah terlambat untuk hal-hal urgent seperti ini. Tapi ada kalanya, kalau dia menunda, maka saya harus mendekat kepada Tuhan. Saya harus bertanya kepada Tuhan, kenapa? Saya harus mendapatkan jawaban. Inilah relationship, hubungan dengan Tuhan. Saya harus mendapatkan jawaban. Kenapa Tuhan? Kau tidak bersegera menjawab doaku, kerinduanku. Ini Tuhan akan berikan saudara jawaban, baik dalam bentuk hikmat pengertian atau ide dalam pikiran saudara. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, dan semoga saudara mengerti dengan kebenaran Tuhan yang kita sama-sama pelajari di kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mengajar kami di kesempatan kali ini. Kau memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami terus bertekun di dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Dan yang paling penting, kami menaruh iman kami yang benar kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya formula doa, bukan cuma cara doa yang benar, tetapi sikap hati kami juga Tuhan. Kami percaya kepadamu. Dan kepercayaan kami ialah, sekalipun kami berdoa sekali, dua kali, dan kami lupa dengan doa kami, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan menampung. Tuhan mengingat setiap seru doa kami. Dan Ia akan menjawab itu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.